Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara yang ada di wilayah Nusantara, Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya hari ini tanggal 3 November, tepat hari Kamis. Sengaja saya ambil video untuk Bapak dan Ibu bisa menyaksikan langsung bagaimana hasil kerja orang Romean, Jemaat GPM Romean yang membangun gedung gereja kita, untuk Bapak dan Ibu lihat secara langsung lewat video ini ya. Bapak dan Ibu, berdasar pada laporan kami panitia terkait dengan presentasi kerja untuk tahun 2023 ini, pada saat kami sampaikan dalam rapat Zoom dengan setiap perwakilan wilayah pada bulan September kemarin, lalu kami mencoba untuk melaporkan pendapatan tahun 2023, pekerjaan tahun 2023, dan rencana kerja tindak lanjut tahun 2023. Ya. Hari ini saya memperlihatkan hasil kerja jemaat berdasarkan keputusan bersama untuk beberapa item kegiatan. Yang pertama, tahun ini kami harus menyelesaikan pekerjaan timbunan, ya, pekerjaan timbunan, dan ternyata pekerjaan timbunan halaman gereja yang kedalamannya kurang lebih 3 meter sudah rampung 100%. Ya, nanti saya akan memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu, saudara semua. Yang kedua, pekerjaan yang kedua atau program kedua adalah pekerjaan pagar gereja. Pekerjaan pagar gereja juga sudah mencapai 90% selesai. Sisa 10% ini tinggal dibuat finishing dan pemasangan kepala pagar. Program yang ketiga adalah pekerjaan bangku gereja yang direncanakan tahun ini kita siapkan 30% dari 130 buah bangku. Namun hasil kerja sampai hari ini sudah mencapai 95% dari 130 buah bangku itu, karena yang sudah siap di lokasi penampungan itu 112 bangku yang sudah disiapkan. Yang berikut, program yang keempat adalah finishing atau profil gereja. Profil gereja seperti yang saudara-saudara lihat ini sudah mencapai 80-85% selesai. Ya. Sedangkan untuk pekerjaan acian sudah mencapai 80% juga. Pekerjaan cat juga mencapai 80% juga. Ya. Sedangkan pekerjaan rangka plafon sudah siap di ruang ibadah, sudah selesai rangkanya dan sudah turun di bawah balkon. Bawah balkon juga sudah siap dan sudah berpindah ke konsistori, balkon di konsistori. Ya, ada balkon juga di konsistori. Itu sudah sedang dilaksanakan pekerjaan rangka plafon. Jadi dalam rangka plafon bagian dalam tahun ini mungkin bisa selesai. Tahun depan baru keluar. Begitu pula
beberapa waktu yang lalu konsultan dengan tenaga teknik untuk pemasangan listrik, instalasi listrik, sudah kami datangkan dari Somlaki, lalu sudah survei lokasi dan sudah menunjuk tempat atau lokasi-lokasi di mana dipasang saklar dan lainnya untuk bisa bobol, untuk nantinya kita pasang pipa listrik di sana. Ya, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, pekerjaan yang sesuai dengan hasil keputusan rapat kerja ketiga itu benar-benar dilaksanakan secara maksimal sehingga hasilnya seperti ini. Ya, seperti yang saya laporkan. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada Pak Saudara di rantau hasil kerja kita di Romean. Ya, ini bentuk gereja kita. Saya mulai dari pandangan depan, mulai dari bawah ke atas ya. Nah, ini gereja kita namanya Iwarlolin. Ya, Iwarlolin ini, di bawah Iwarlolin ada merpati. Kemudian di sebelah kiri ada malaikat yang sedang membawa Alkitab, dan di sebelahnya yang sedang membawa atau meniup seruling atau trompet ya. Kemudian ini di bawahnya saya akan kasih lihat pandangan pintu depan yang sudah diprofil dindingnya. Nih, ini jendela 3 buah di sebelah bagian barat depan. Ini pintu masuk toren sebelah barat. Dan ya, ini pandangan depan bagian timur, konsistori bagian timur. Jendelanya juga sudah diprofil. Jadi ini baru cat satu kali ya, belum double ya. Cat dasar, kemudian double satu kali, nanti setelah itu double lagi. Ya. Ini depan gereja. Ini jalan menuju ke pantai. Kalau nanti Bapak dan Ibu lihat ada fondasi di pinggir pagar, ini apa maksudnya? Kalau ini fondasi ini adalah kita siapkan tempat untuk nantinya taruh atau tanam bunga di celah-celah pinang hias ya. Nanti ada bunga yang kita tanam di celah-celah pinang hias ini. Ya, tujuannya supaya anak-anak jangan pergi naik di pagar. Dan juga di sini harus ada bunga-bunga di sini. Ya, di celah-celah pinang hias ini. Nah, ini pagar kita ya, Bapak dan Ibu. Belum profil ini. Nanti diprofil lagi. Ya, ini penampungan ini sudah kasih rata ini, tapi belum bersih benar. Nanti kita akan buat pembersihan. Ya, ini pagar samping sebelah timur ke arah belakang. Ya, ini toren bagian timur. Bapak dan Ibu, inilah pekerjaan yang sudah kami hasilkan tahun ini ya. Finishingnya sudah begini. Tehel batu alam ya, ini tehel batu alam. Tehel batu alam sudah dipasang di dinding di bawah jendela. Dia akan keliling bawah begini ya, dia akan lingkar semuanya. Nanti di tiang-tiang timbul ini yang bagian dalam ya akan dipasang tehel warna hitam. Ini Bapak dan Ibu.
Jadi acian di sebelah barat sudah selesai, dinding sebelah barat luar sudah selesai, lalu sudah pindah di sebelah timur. Sementara aci ini mudah-mudahan 1-2 hari selesai, baru nanti dibuat cat. Setelah itu baru pasang rangka plafon di luar, bagian luar ya. Bapak dan Ibu, biar Bapak belum datang lagi, saya sudah kasih lihat awal supaya Bapak dan Ibu bisa menyaksikan bahwa uang yang Bapak Ibu sumbangkan atau tanggung jawab wajib yang Bapak Ibu berikan kepada kami panitia tidak kami sia-siakan, tapi benar-benar kami gunakan untuk kebutuhan pembangunan gereja kita ya. Bapak dan Ibu lihat ini ya. Jadi ini samping timur, pintu samping timur ini saya ada tangga cuma sepanggal saja ya. Jadi kalau ada yang datang dari sebelah timur ya, arah atas sana bisa lewat samping sini ya. Ini tangga samping cuma sepanggal saja. Dan ini nanti direncanakan, lokasi ini akan direncanakan untuk tempat parkiran motor dan mobil di luar sini, sehingga tidak masuk di dalam halaman gereja ya. Ini ya Bapak dan Ibu ya, coba lihat ini. Ini nanti kita rencana kasih ancur batu-batu, ini sangat keras, tapi nanti kita usahakan pinjam alat atau sewa alat untuk kasih pijat batu-batu ini. Inilah Bapak dan Ibu, lihat ini kerikil yang kita tampung nantinya akan dipakai pada tahun 2023, kerikil-kerikil ini ya. Ini di bagian belakang ya, bagian samping belakang timur, bagian timur gereja ini. Kalau ini kolam yang nanti yang di bak tanam ya, yang dibuat penampungan untuk air hujan, kemudian nanti akan digunakan sanyo untuk tarik masuk di lokasi atau ruang WC Bapak dan Ibu ini ya. Ini pandangan belakang, ini bagian belakang gereja. Coba lihat ini belakang, ini tangga belakang, coba lihat tingginya nih. Coba ini katong timbun dari bawah naik ini sampai ke atas ini, Bapak lihat kurang lebih 3 meter nih. Coba lihat ini kita timbun semua sampai sudah rata ya. Jadi kalau naik di lewat pintu belakang berarti naik lewat ini, tangga naik terus sampai ke samping baru naik ke teras. Ini tangganya. Jadi naik dari sini terus terus sampai di sini, kemudian baru naik ke teras bagian belakang. Kalau ini majelis dong ikut sini, ada tua agama ya. Para pelayan ikut di sini. Ini Bapak dan Ibu. Jadi saya kasih lihat ini supaya Bapak dan Ibu lihat. Nah ini rangka plafon bagian konsistori sedang dikerjakan. Ini halaman bagian barat gereja ya, bagian belakang ini. Di sini juga ada satu bak tanam lagi, jadi 2. Ini pada waktunya dipakai untuk air pendingin, air cebo dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu. Di sini lokasi di mana akan dibangun gudang untuk mesin listrik dan WC umum di lokasi ini. Tahun depan baru kita mulai membangun. Bapak dan Ibu lihat penampungannya sudah selesai kan? Ini coba lihat. Ini pagar bagian barat. Ini TK Boeratan di sebelah. Ini SC Kristen yang sana.
Ya, ini tangga naik bagian samping barat. Ya, ini pintu masuk dari barat ini. Ya, naik dari bawah. Jadi orang yang di lihir bawah sana, sebelah barat sana naik ke gereja itu lewat tangga samping. Ya, terap samping ini. Nah, itu SD Kristen. Pasir yang di bawah itu cukup banyak ya. Kita sudah angkat 2 tahun lalu. Ya. Ini. Ya, pasir ini. Kita sudah penuh sekali tapi sudah ambil sampai tinggal segini. Tahun ini nanti tahun depan kita angkat lagi untuk pekerjaan tahun 2024. Sedangkan yang ini sudah angkat tahun 2020-2021 untuk kita pakai tahun 2022 ini. Ya, sehingga kadar garamnya sudah hilang. Ya, Bapak dan Ibu, ini pandangan sebelah barat gereja. Ya, tehal batu alam sudah selesai dipasang di dinding bawah jendela, sudah sampai ke ujung, tinggal melingkar. Seperti ini nanti dia lingkar semuanya. Ya, ini Bapak dan Ibu, pintu samping. Nah, ini pintu samping. Sudah profil semuanya. Kalau ini nanti Bapak Ibu tanya ini apa? Ini kepala pagar. Kepala pagar ini nanti dipasang lampu di atasnya. Jadi kepala pasang di atas pagar, kemudian di atasnya kita pasang lampu. Ada sekitar 20 ya. Bapak dan Ibu coba lihat. Ini samping ini sudah sebelah barat sudah aci semua. Jadi sudah mulai cat dasar di sini. Mulai dari sini. Nanti kerja hari Jumat ini mungkin bisa cat sampai di ujung laut. Sedangkan aci sebelah timur sudah mulai lagi hari ini. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Ya, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, berdasarkan rapat Zoom kemarin pada tanggal 23 September itu, kami telah membincangkan banyak hal terkait dengan tunggakan, terkait dengan tanggung jawab, kemudian terkait dengan anggaran sisa. 20% sisa itu kira-kira membutuhkan berapa biaya lagi. Berdasar pada hasil hitungan kami kemarin secara cepat, secara garis besar itu kurang lebih 1,6 dan 6 lebih ya, 1.630 juta. Tapi Bapak dan Ibu, untuk diketahui bahwa setelah kami sampaikan kepada Pak Konsultan bahwa kita punya kebutuhan ini dan seterusnya. Seperti contoh mesin listrik kami anggarkan 200 juta, beliau bilang terlalu murah, harus 300 juta paling kurang. Begitu pula sound system, karena lengkap, jadi kalau 200 juta itu masih terlalu murah, harus 300 juta paling rendah. Oleh karena itu maka dari rencana awal yang kami sampaikan kurang lebih 1.630 juta itu dia bisa naik sampai 1,9 ya, hampir 2 M. Itu artinya semua kebutuhan gereja ini sudah terpenuhi ya, termasuk kabel-kabel listrik yang masih kurang ya, Bapak dan Ibu. Ini pekerjaan kita. Jadi berdasar pada hasil laporan kami kemarin bahwa rencana tindak lanjut untuk
pekerjaan gereja tahun 2023 itu antara lain yang pertama adalah lanjutan pekerjaan rangka plafon dan instalasi listrik sekaligus dengan pemasangan daun plafon Bapak dan Ibu ya, sekaligus pemasangan daun plafon. Yang kedua, pekerjaan kedua adalah penyelesaian profil pagar gereja. Yang ketiga adalah pekerjaan pengecoran ruang ibadah, ya, pengecoran dasar. Setelah pengecoran terus dilanjutkan dengan pemasangan granit. Setelah pemasangan granit terus kita lanjutkan dengan pekerjaan mimbar gereja. Kemudian pekerjaan yang lain antara lain adalah pekerjaan plesteran fondasi atau talit pagar gereja. Ya. Itu. Kemudian pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela. Karena sudah siap semuanya, tinggal kacanya dipasang. Kemudian pekerjaan yang berikut adalah pekerjaan pemasangan paving block pada halaman gereja. Kalau tidak kita gunakan paving block, itu berarti kita cor halaman gereja. Jadi itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak cor berarti paving block. Kalau tidak paving block berarti cor. Itu saja. Dua kemungkinan itu yang nanti kita akan kerjakan. Bapak dan Ibu, pengecatan juga akan diselesaikan tahun 2023. Nanti pembersihannya 2024. Ya. Itu Bapak dan Ibu, ketumpung hasil kerja tahun 2022. Sangat ya. Jadi kita punya pinang hias sudah banyak hidup. Mudah-mudahan setelah ini kita tanam lagi bunga di cala-cala pinang hias ini, ya, supaya lebih hijau di lokasi gereja. Ya. Lalu Bapak dan Ibu, ada yang bertanya kapan resmi gereja. Bapak Bas bilang tahun 2024. Tetapi ada tetapinya. Tahun 2024 resmi kecuali kita punya uang banyak. Atau kita harus ada uang baru kita bisa menentukan resmi kapan. Jadi kalau ada uang, Bapak Bas bilang 2024 itu bisa resmi. Tapi kalau tidak ada uang itu berarti belum tentu kita resmi 2024. Ya. Karena sampai hari ini ya kita kerja hanya kita bon-bon saja di toko. 2 toko yang kita ambil barang. Ambil barang apa? Cuma ambil alat-alat yang mungkin rusak, yang kurang sedikit, yang lebih banyak itu semen. Ya. Setiap 1 bulan angkat sampai 100 bantal. Jadi ya coba kali saja. Semen banyak. Kemudian alat-alat yang rusak. Yang banyak keluar juga bahan bakar minyak. Ya. Oleh karena itu kita masih berutang banyak di toko sampai hari ini kurang lebih ya 100-an juta. Mudah-mudahan penarikan kotak pembangunan pada bulan November ini kita bisa bayar utang sedikit. Ya. Kalau kita dapat 50 atau 40 juta berarti tinggal ya sisa 100 juta lah kurang lebih. Oleh karena itu maka kalau kita mau untuk resmi gereja cepat itu berarti kita juga minta bantuan dari
Bapak dan Ibu, saudara yang ada di rantau, Bapak dari, Mama dari, dan seterusnya, ya, untuk memperhatikan tanggung jawab pembangunan yang telah disepakati pada saat peletakan batu penjuru gereja. Itu sudah diputuskan untuk 1 tahun, setiap orang 1 juta rupiah, ditanggulangi selama 3 tahun berturut-turut. Tapi sampai hari ini masih ada yang tunggakan, ya. Janji iman juga masih ada yang tunggakan, ya. Oleh karena itu, bagi saudara yang punya janji imannya belum selesaikan, tolong diselesaikan. Tanggung jawab wajibnya belum selesai, tolong diselesaikan tahun ini, supaya tahun depan berdasarkan hasil rapat kerja 4 yang nanti disahkan dalam sidang jemaat, hasilnya akan kami kirim. Apakah tanggung jawab per tahunnya kita kasih naik, ataukah tetap, itu sangat tergantung dari hasil keputusan rapat kerja 4, ya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang sudah melunasi 3 tahun berturut-turut, ya, kami berharap ada berkat yang banyak, kasih sumbangan kepada kami panitia untuk bisa digunakan, menambah keuangan panitia untuk bisa menyelesaikan pembangunan gedung gereja kita. Bapak dan Ibu sekalian, ya, untuk akhir-akhir ini keuangan di jemaat sangat mengurang atau sangat sulit karena hasil penjualan Shopee semakin sulit dijual, karena keuangan di daerah kita ini agak sedikit sulit, ya. Akibat dari itu maka daya beli masyarakat yang mau mengkonsumsi miras itu agak kurang, sehingga Shopee juga tidak terlalu lancar, sehingga keuangan di jemaat juga menjadi melemah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sebagai ketua panitia, sebagai majelis dan anggota jemaat GPM Romean, sangat-sangat berharap uluran tangan, sumbangan, tanggung jawab dari Bapak dan Ibu di rantau untuk bisa membantu kami, meringankan beban kami, mempercepat proses penyelesaian dengan memberikan sumbangan dan tanggung jawab, agar bisa kami gunakan untuk mempercepat proses penyelesaian pembangunan gedung gereja baru kita. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kami bicara seperti ini karena memang beban kami cukup berat. Selain kami kerja, ambil bahan, material, batu, pasir, kerikil, kami juga kerja, kemudian kami juga diberi beban tanggung jawab, ya. Ini dalam peranan gereja. Jadi ini rangkanya, ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kami berharap kesibukan yang Bapak Ibu lakukan itu, tapi jangan lupa kami di Romean, ya, untuk itu. Ya, ini dalam ruangan gereja, ini setelah masih berdiri, ini meja-meja makan yang disiapkan untuk ibu-ibu naik dengan menyiapkan makan siang di sini, ya. Ini tangga naik di atas balkon bagian depan. Ya. Bapak dan Ibu, saya akan jalan ke
Konsistori. Saya jalan ke Konsistori. Ini Konsistori. Ini saya masuk. Ini naik di balkon Konsistori. Ya. Nah, ini balkon Konsistori. Ini balkon Konsistori. Saya turun lagi. Ini ruang. Ini ruang bendahara. Nah, ini ya. Ini ruang pergumulan di sini. Sebelahnya WC. WC di sini. Terus ini sebelah ini masuk lagi belok kanan. Ini ruang ganti Pak Pendeta, sekaligus dengan WC di dalam. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi rangka plafon Konsistori sedang dilakukan. Ya, ini selesai terus keluar di luar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat ini apa? Yang duduk bulat-bulat ini apa? Ini sebenarnya dirancang untuk taruh di kepala pagar. Ini. Ada yang bilang terlalu besar ya. Ini kepala pagar. Nanti taruh di kepala pagar seperti yang sana. Ada taruh dua sana, contoh sana. Ya. Nah, ini pintu samping bagian timur. Nah, ini tuh kandong lagi ya, aci dinding ini, yang lagi aci ya, dan 3 orang sah. Ya, itu dia. Jadi Bapak dan Ibu lihat ini dalam ruangan ini, saudara. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap kita tetap bersemangat untuk melihat secara bersama-sama penyelesaian pembangunan gedung gereja di Warlorin Rumia. Doa kami senantiasa menyertai Bapak dan Ibu saudara yang ada di rantau. Semoga selalu dilindungi, dirahmati dan diberkati dalam setiap tugas dan kerja dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat siang dan shalom. Sampai jumpa pada saat peresmian gedung gereja baru.